Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati. Senang sekali saya Eduardus Morangkir hari ini boleh hadir memandu jalannya diskusi yang akan kita segera hadirkan sesaat lagi di sore hari ini. Senang sekali kita hari ini boleh hadir di ruangan ini dalam kondisi yang sehat untuk bisa mendengarkan diskusi yang dilaksanakan oleh The T-Com Leader Forum Connecting SDG Innovations for OIC Countries. Kita tahu hari ini di forum ini akan menjadi sebuah ruang diskusi yang harapannya bisa menjawab tantangan-tantangan yang hari ini sedang kita hadapi, mulai dari krisis iklim, pangan, energi, termasuk inovasi yang harus dilahirkan untuk bisa membangun yang namanya pembangunan berkelanjutan. Hari ini ada banyak sekali narasumber yang akan ngobrol bareng sama kita di sini. Ada 5 orang narasumber yang nantinya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait apa yang sudah dilakukan sejauh ini, khususnya untuk bisa menjawab tantangan-tantangan tadi, mulai dari energi, iklim, dan juga krisis pangan, dan juga termasuk transformasi digital yang saat ini terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Hari ini kita kedatangan 5 orang narasumber yang tentu saja sangat inspiratif dan juga hopefully it will be a good investment for all of you untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi bahan diskusi dari 5 orang narasumber hari ini. Langsung saja kita sapa yang pertama Profesor Dr. Jimli Asyidik SHMH, the First Secretary General of Iftihar. Selamat sore Prof. Dan juga Dr. Insinyur Ilham Habibi, MBA IPU ASEAN Inc. as the Secretary General of Iftihar. Selamat sore Pak Ilham. Dan juga Profesor Dr. Arif Satria SPMSI as the Chairman of ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sekaligus juga Kepala BRIN saat ini. Selamat sore Prof. Dan juga Bapak Dr. M. Hidayat Nur Wahid MA selaku Wakil Ketua MPR RI. Selamat sore Pak Hidayat. And last but not least, Mr. Amir Bukvich as the Director of ISDB RH Indonesia. Hopefully it will be a good investment for all of us yang hari ini bisa hadir di sore hari ini, mendengarkan bagaimana kemudian Iftihar membawa sebuah wadah begitu untuk negara-negara muslim dunia menghadapi tantangan global saat ini, membangun melalui teknologi, sains dan juga transformasi digital begitu. Saya pengen pertama sekali ke Prof. Jimli dulu, boleh Prof? Tadi juga sempat cerita-cerita bagaimana kemudian Iftihar ini lahir di momen-momen kritis begitu saat itu. Mungkin Prof boleh cerita dulu flashback ke lebih atau sekitar 30 tahun yang lalu Prof. Boleh Prof Jimli cerita ke kita bagaimana Iftihar dibentuk dan kemudian saat ini seperti apa visi besar yang ingin dibawa oleh Iftihar untuk bisa mewadahi negara-negara muslim menghadapi tantangan dunia dan mencapai SDG saat ini Prof. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan insya Allah almarhum Pak B.J. Habibie sudah berada di surga Allah. 90 tahun yang lalu beliau lahir. 7 tahun yang lalu beliau meninggal pada bulan September. Nah, sekarang kita memperingati kelahirannya. Biasanya yang diperingati meninggalnya. Haul. Insya Allah bulan September mendatang dibikin haul. Dan yang kedua kita ucapkan selamat pada pengurus Iftihar, Pak Ilham sekarang sekjennya. Dulu saya sekjen yang pertama, beliau jadi penerus sekarang sesudah 30 tahun. Tahun 90 Menristek B.J. Habibie kita dapuk menjadi ketua umum ICMI. Nah disitulah Pak Habibie memperkenalkan istilah yang belum lazim. Ialah perlunya keseimbangan antara imtak dan iptek. Iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua-duanya istilah nggak ada dalam kamus bahasa Indonesia sampai Pak Habibie memperkenalkannya.
Nah, jadi sebagai ketua umum ISMI, tema Iptek itu jadi agenda utama. Bagaimana umat Islam membangun penguasaan Iptek yang kuat dan dengan kedalaman iman takwa, seimbang satu yang dengan yang lain. Itulah Pak Menristek kita, B.J. Habibie waktu itu. Tahun 1994, in 1994, we held an international conference on scientific miracle of Islam, scientific miracle of Quran and Sunnah. It was in 1994. And then during the conference, we wrote recommendations that Muslim world need to establish an international forum dedicated for science, technology, and human resource development. It was in 1994. And then 2 years later, in 1996, we make a convention in Jeddah. And during the time, attended by the Secretary General of Rabita Alam Islami, President of IDB, and then Tribal IT, centered in Washington, D.C., International Institute of Islamic Thought in Washington, D.C., and then Ketua Umum ISMI, Pak Habibie, attended the conference in Jeddah. And during the conference, we decided a consensus that we establish an international forum. We call it Iftihar, because in Arabic Iftihar means, you say that, ya Iftihar, apa namanya, membanggakan, gemilang, something like that. But the abbreviation is Iftihar, International Islamic Forum for Science, Technology, and Human Resource Development. And after the convention, then all the delegate, especially the leaders of the delegate, pay courtesy visit to the King Salman in his royal palace in Mecca, not in Riyadh, in Mecca. Afterwards, then we went to Masjidil Haram for Umrah, and also accompanied by the king. Before the Umrah, I have, prepared important document, declarations of Iftihar establishment. And I asked to the President IDB, and President IDB on the car with me, I'm on his car. He said, no, according to the protocol, it's not allowed to make any political declarations, such organization, although it is very important, but no, it is not allowed. And then I asked the Secretary General of Rabita Alam Islami, and he said so, similar things. No, not possible, because I asked him whether this declaration can be signed before the Kaabah. No, not possible. Okay. I still bring that document to Umrah, to the Masjidil Haram, and then after Tawaf, then we Salat Sunnah, and then what you call it, I toil Pak Habibie. Gimana ini Pak? Pak Habibie langsung dia jelaskan ke sebelahnya, the King Salman, and then King Salman said, oh, it's good. Langsung King Salman sign it, and afterward Pak Habibie and all the participants signed also. So this is, never in the history of Kaabah that an organization, although it is not politic, but this is also about political forum, sign before the Kaabah. This is the first time in the history, and because of that, this is historic establishment of Iftihar should be,
we always remember that. And even after we come back from Mekah to Jakarta, Pak Habibie making a special report in the cabinet meeting for Pak Harto, and he mentions about the incidents, in the Kaabah. He said there is a young man, his name is Jimli Asidiki. Oh, everybody. And because he's still young, and after the meeting, many of the ministers call me. Oh, you hebat. The rest is history ya Pak? Yeah. So I said this is a very historic foundations of an organization. I hope that the next generation will continue, that this organization will strive for success, because Muslim Ummah need to deepen their iman and taqwa, broaden the mastery of science and technology, and the uplifting the quality of human resource development. Because alhamdulillah today, campur-campur aja ya. It's okay Pak. Itu sekarang ini alhamdulillah the growth of Muslim people in the world luar biasa. Alhamdulillah. Menurut PEW Riset paling telat 2070 dunia umat Islam akan melampaui jumlah umat Kristen. Maka di seluruh Eropa itu gereja pada kosong, ateisme meningkat, jumlah conversion mu'allaf banyak sekali. Dan masjid pun ribuan jumlahnya. Kecuali di Bosnia agak turun. Tapi semua negara Eropa meningkat tajam. Ya. Tapi faktor yang paling menentukan adalah birth rate. Jumlah kelahiran Muslim family itu 3.9. While other religious family going down. Some are only 1%. Because of LGBT, free sex, only 1% or even below than 1%. So meaning in the last 50 years, this is demographic, we call it demographic bonus. Yeah, young people in Europe, Muslim people. And also in the next 50 years ahead, of course, the birth rate will, influence the number of young people, productive generations, especially in Europe. Okay. So we have to thank God, alhamdulillah, perkembangan keadaan ini. But the problem is that this is only about the quantity, about jumlah. Now, science, technology, and human resource development, IPTEC, is related to the quality and integrity of ummah. So bersamaan dengan perkembangan pertumbuhan jumlah umat Islam secara kuantitatif, kita wajib iringi dengan gerakan sains teknologi ini semakin gencar. Baik. Nah, mudah-mudahan ini yang harus kita gerakkan ke depan. Terima kasih. Jadi kuantitas itu juga harus dibarengi sama kualitas ya Prof ya. Saya boleh ke Prof Arief juga, karena memang waktu Prof Arief tidak banyak untuk hari ini. Prof Arief, bicara soal inovasi, semua negara saat ini berlomba untuk melakukan inovasi, termasuk Indonesia. Tapi nggak banyak juga yang pada akhirnya bisa membangun ekosistem inovasi yang mendasar gitu Prof. Mungkin dari Prof bisa kasih insight ke kita dari kacamata Prof Arief, seperti apa sih fondasi yang harus dibangun supaya ekosistem inovasi itu bisa berkelanjutan, khususnya untuk negara-negara OIC? Ya, yang pertama terima kasih atas undangan pada sore hari ini. Yang pertama, selamat iftihar Pak Jimli, Pak Ilham, yang ulang tahun yang ke-30 iftihar, dan 90 tahun Pak Habibie. Dan ini ada teman saya, sahabat saya, pengasuh pondok pesantren Tazaka di Pekalongan.
dia membedakan pengertian antara usia dan umur. Jadi Pak Habibie usianya 90 tahun hari ini, artinya tahun ini, tapi umurnya lebih panjang daripada 90 tahun. Karena usia itu adalah soal biologis, umur itu soal legacy. Jadi ada orang yang usianya pendek, tapi umurnya panjang. Karena legacy yang diciptakan itu dahsyat sekali. Ada orang yang usianya panjang sekali, tapi umurnya pendek karena nggak ada legacy. Nah karena itu Pak Habibie itulah contoh yang bisa memberikan role model buat kita, betapa beliau berusia 90 ya, dan saat ini, tapi saya yakin umurnya jauh lebih panjang dari itu dan sampai nanti. Kenapa? Warisan yang ini nyambung pertanyaan dari moderator nanti. Karena warisan yang dia berikan adalah warisan terkait dengan soal sains dan teknologi yang tidak semata-mata untuk sebagai instrumen untuk kemajuan ekonomi, tapi ini kan juga terkait dengan soal instrumen untuk peningkatan dan penguatan martabat bangsa, dignity, human dignity dan sebagainya. Dan apalagi beliau memperkenalkan konsep iptek dan kemudian ditambah dengan imtak yang menjadi pencari yang ada di IJMI ini, adalah itu justru semakin memperkuat bahwa persoalan penguasaan teknologi ini bukan semata-mata hanya penguasaan aspek teknikal, tapi justru sekarang ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran etik, bagaimana kita bicara tentang justice, ya, kita juga bicara tentang kemaslahatan secara umum. Jadi warisan-warisan pemikiran beliau terkait dengan soal impact, martabat bangsa, kemandirian bangsa, dan kemudian diterjemahkan dalam berbagai institusi yang beliau perkuat ya, satu Ristek, BPPT, sekarang BRIN, kemudian IJMI ya, dan ada Iftihar, itu saya kira legacy yang sangat-sangat dahsyat sekali. Nah berkaitan dengan riset dan inovasi karena kalau kita mengacu pada Paul Romer's ya, dia peraih Nobel, dia mengatakan bahwa konsep indigenous growth theory itu salah satu kekuatannya adalah bahwa ekonomi bukan semata-mata di-drive oleh akumulasi kapital, tapi kekuatannya adalah pada kekuatan pengetahuan. Dan kekuatan pengetahuan dan knowledge, kemudian inovasi, karena inovasi adalah yang bisa mengenerate productivity, bisa meningkatkan competitiveness ya, dan itu terbukti bahwa negara yang memiliki Global Score Innovation Index yang tinggi biasanya memiliki economic growth yang tinggi pula. Jadi ini korelasi yang sangat positif. Nah sehingga kalau kita bicara inovasi maka tidak ada cara lain selain kita bicara research. Nah sehingga ekosistem riset dan inovasi inilah yang harus benar-benar kita bangun. Yang pertama adalah kita bicara riset dan inovasi, maka bicara 5 komponen penting ya. Kita harus bicara tentang arah peta jalan riset inovasi yang arahnya akan kemana, yang berarti kita mengantisipasi masa depan. Creating the future itu berangkat dari riset dan inovasi. Jadi Indonesia ke depan akan seperti apa, industri Indonesia ke depan akan seperti apa, sangat tergantung sejauh mana peta jalan riset yang ada. Dan itu hanya bisa didukung oleh kekuatan talent, kemudian kekuatan infrastruktur, kekuatan funding, dan yang terakhir adalah tadi ekosistem. Jadi ekosistem itulah yang bisa menjahit. Karena pada akhirnya ekosistem yang harus dibangun adalah ekosistem yang kuat sehingga riset dan inovasi itu bukan semata-mata urusan BRIN, bukan semata-mata ini urusan IJMI. Ini adalah urusan semua orang, urusan semua pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, urusan swasta, urusan NGO, urusan masyarakat luas. Karena apa? Membangun kolektif awareness tentang iptek, inovasi, riset. Kalau itu sudah kuat menjadi sebagai sebuah kesadaran kolektif bangsa seluruh komponen, maka ekosistem akan dengan mudah. Karena apa? Karena seluruh policy yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat berbasis pada riset. Dan kemudian riset harus menjawab berbagai masalah kebutuhan yang dimiliki, yang ada di setiap daerah, setiap wilayah, kemudian di swasta dan sebagainya. Nah, jadi kalau sekarang swasta lebih senengnya apa swasta? Senengnya adalah ya konsumen teknologi, bagi dia bayar royalti selesai. Dan ini menunjukkan bahwa ke depan itu
tren R&D justru akan didrive oleh kekuatan private. Baik. Jadi kontribusi funding dari swasta semakin lama harus semakin besar. Kalau swastanya kecil terus dan sebagainya, maka itu menunjukkan bahwa ekosistem kita belum kuat. Karena apa? Karena kesadaran tentang inovasi ternyata masih dimiliki oleh kampus, dimiliki oleh lembaga riset, bukan di kesadaran semua pihak. Saya kira itu fondasi ya, visi yang sama, kesadaran yang sama sebagai kesadaran kolektif. Ini modal untuk bisa memperkuat ekosistem itu. Baik, saya ingin melanjutkan pertanyaan ke Prof. Arief lagi soal bagaimana Indonesia sebenarnya punya potensi besar sekali untuk bisa melahirkan banyak inovasi. Saya ingat ketika Profesor Habibie waktu itu meluncurkan sebuah model pesawat begitu yang kemudian dilihat banyak negara sebagai sebuah acuan gitu, Prof. Dan kemudian hari ini potensi Indonesia sudah sebesar apa, Prof, untuk bisa menjadi acuan inovasi bagi negara-negara lain juga? Ya, sekarang kita sedang merancang dan insya Allah ini bisa segera kita launching segera untuk varian baru N219A. Wow. Jadi N219 itu 19 itu penumpang. Okay. Jumlah penumpangnya 19 Yeah. ya. N219 dan sekarang sudah established, sudah berdiri, sudah jalan dan sebagainya. Namun yang kita kembangkan hari ini adalah bagaimana kemudian untuk meringankan beban infrastruktur, maka kita akan membuat N219 menjadi pesawat amfibi. Nah, dengan menjadi pesawat amfibi, maka N219 itu bisa mendarat di air. Tidak perlu lagi runway dan sebagainya. Nah, saya Pak Ilham datang ke BRIN, sana ya Pak Ilham, Pak bener nggak Pak kalau untuk riset sampai amfibi itu membutuhkan sekian ratus miliar? Oh benar itu karena biayanya mahal, karena memang ini butuh investasi riset R&D yang sangat besar sekali. Dan memang kami sudah mendapatkan sebagian alokasi dana R&D untuk memperkuat N219 ini. Itu salah satu legasi kita untuk bisa meneruskan spirit dari Pak Habibie. Karena, nah, tapi faktor yang kedua adalah faktor market. Yeah. Ya, jadi kalau kita harapkan pemerintah bisa menjamin market bahwa pembelian beberapa baik BUMN maupun TNI ya, dan juga pemerintah sendiri untuk kebutuhan domestik saja kita bisa penuhi dari PT Dirgantara Indonesia, maka itu akan bisa menumbuhkan. Karena itu penting untuk membangun kepercayaan diri kita. Berarti masih butuh instrumen tambahan Pak ya untuk bisa mendorong market ini bisa terbentuk gitu agar. Oh iya, saya kira market yang paling risetnya bisa terbentuk. Kalau teknologi saya kira saya udah cek ahli-ahlinya semua, udah selesai lah. Nyambung nih teknologi sama Pak Ilham. Pak Ilham, bagaimana kemudian tantangan global hari ini macam-macam gitu ya. Ada krisis iklim, pangan, energi, dan menjawab tantangan hari ini. Bagaimana kemudian penguasaan teknologi ini bisa menjawab semua, apa sih yang paling challenging gitu Pak Ilham? Oke, baiklah. Mungkin sebelumnya saya ingin menerangkan dulu iftihar dalam konteks yang tadi disebutkan oleh Mas. Nanti saya juga akan ulang yang sama dalam bahasa Inggris ya. Oke. Ya, yang lain juga mengerti. Jadi iftihar itu adalah memang di awal disebut sebagai dan memang masih definisinya Science, Technology and Human Resources Development kan. Sekarang di 30 tahun kemudian kita lagi dalam proses untuk membuat iftihar menjadi Global Innovation Hub. Ya, jadi karena iftihar adalah satu organisasi global sebetulnya ya. Memang kebetulan organisasinya karena yayasannya ada di Jakarta di Indonesia. Tapi kalau kita lihat komposisi dari pendirinya ada 1 dari 5 organisasi dari Indonesia, 4-nya tidak. Ya, jadi itu memang Islamic Development Bank, Rabitah Alam Islami, kemudian Federasi Sekolah Islam dan Arab, dan yang terakhir adalah Triple IT, International Institute for Islamic Thought yang dari Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi kelima organisasi itu memutuskan untuk mulai mencoba mengubah keadaan yang kita alami di umat kita, yaitu adalah keterbelakangan di yang 3 itu, Science, Technology, terkait dengan Human Resources Development. Kalau kita lihat misalnya ya, Nobel Prize Laureate yang Muslim berapa sih dibanding dengan yang non? Sangat
sangat drastis ya. Ya. Kontradiktif ya Pak ya. Tadi kan Pak Jimli sudah mengatakan dalam beberapa tahun mendatang, katakanlah 30-40 tahun mendatang menjadi mayoritas. Ya. Mayoritas tapi dengan adanya kontribusi yang mungkin tidak sesuai dengan mayoritas. Karena adanya keterbelakangan itu adalah analisanya waktu itu dan saya kira itu sangat tepat terutama di bidang sains dan teknologi. Right. Tadi Mas juga menyampaikan masalah apa sih yang harus kita fokuskan dan apa yang kita bisa ke depan ya itu banyak sekali ya. Mulai dari pangan, energi, apa hal terkait dengan kualitas hidup terkait dengan obat-obat. Yeah. Banyak sekali ya. Jadi itu dan di semuanya ada peranan teknologi yang sangat dominan ya. Saya tidak katakan semuanya teknologi, tidak. Ada juga yang non teknologi. Tapi harus kita akui ya, banyak solusi barunya itu timbul karena ada teknologi dari baru teknologi, gitu. ya. Itu memang kenyataan ya. Sepakat. Yeah. Now I repeat the same in English so everybody understands please. here. So basically I was saying that Iftihar from the day one was born as a global organization. Yeah? Despite the fact that the headquarter right now, because the foundation of Iftihar is headquartered here in Jakarta, but the 5 founders, one is Indonesian, the other 4 are not Indonesian. One is Ichmi, basically 1, 2, 3, 4, Ichmi. And this is an Indonesian organization, but Islamic Development Bank, Rabita is a multilateral development bank, headquartered in Jeddah, Saudi Arabia. Also, Rabita Alam Islami is a foundation, I think sponsored by the Saudi government, right? Yeah. It's headquartered in Mecca. Then we have the Federation of Arabic and Islamic Schools, which has many places, I think one of them being in Cairo, I think, but others in Medina, etc. And the last one is another think tank called IIIT Islamic International Institute for Islamic Thought, which is headquartered in Virginia, United States. So basically it's a global organization, and at the time when Iftihar was born, the thinking behind that was, despite the fact that the Muslim Ummah is so big, but the contribution to the world, particularly when it comes to solutions that are based on science and technology, is very little. Right. I was giving the example, how many Muslim Nobel Prize laureates do we have compared to non-Muslims? And you see the amount of Muslims, so I think it's fair to say, we don't have to be ashamed about this, but we have to realize and do something about it. We basically have to improve science and technology. And I think in the beginning of Iftihar, the focus was very much on education, which is correct because we need to push more and more people from our Ummah to go into science technology. Still, as of today in Indonesia, we don't have enough. Yeah? I think only 15 or 20% of the university students are studying STEM. Right. 80% not, and that's not good. Yeah? But that's another topic, not for today maybe. We'll talk it later. But basically, what I like to say is, today, Iftihar wants to transform itself being a global innovation hub. So not only pushing education, creating more people interested in science, technology, engineering, math, STEM, but also bringing up solutions. So global innovation, meaning participation from many countries, from OIC countries, but actually this is a new trend, and we are working on this together with my brother Amir and others. We want to include more diaspora Ummah, people that don't live in the OIC countries, but they like to contribute. There's so many living in Europe and the United States. In fact, I think in the end, it doesn't really matter where you live, but what matters is you want to contribute to creating a solution. And in today's world, it is more and more based on technology. Not everything is technology, I'm not saying this, but I'm saying that the contribution of a really good solution that solves a problem is very much to do with technology. The mastery, the application, and the production of technology leading to innovation. And that is basically Iftihar. You were asking me before, what is today's problem? There's so many, right? So many. Too many to mention. I bet that many of those are basically finding solution only if we can master them through technology as well. It's not only technology, you have to understand the psychology of it, you have to understand the social aspect of it, the environmental aspect, but in the end, there's a lot of technology involved.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih. That also bring us to another key pillar of innovation. Actually, I want to Mr. Amir. How actually do we transform promising ideas into scalable solutions that benefit millions of people? I mean, to help us answer to that question, Mr. Bokvich, Mr. Amir, from the perspective of the Islamic Development Bank, what kind of characteristic make an innovation truly scalable, bankable, and impactful, particularly for OIC member countries? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my honor to be with you today as we commemorate the 90th anniversary of late Professor Dr. Habibi and the 30th anniversary of the Iftikhar. When we speak about the legacy of Professor Habibi, we are not speaking only about a great scientist, engineer, statesman, and a visionary leader. We are speaking about a vision of a nation and a society that advances through knowledge, science, technology, innovation, creativity, and hard work, but also through values, faith, and responsibility. In Indonesia, this vision is often expressed through the powerful combination, as what was mentioned, of IPTEC and IMTAC, science and technology together with faith and values, Iman and Taqwa. That vision remains highly relevant today because the challenges facing our countries are enormous. We need to create jobs for young population. We need to improve education and healthcare. We need to develop infrastructure. We need to address climate change. We need to reduce inequality. We need to accelerate progress towards sustainable development goals. The question is therefore not whether we have ideas. Across OIC member countries, there is no shortage of ideas. Talent, scientific capability, entrepreneurs, and innovation. The real question is, how do we transform good ideas into solutions that are financed, implemented, scaled, replicated, and capable of improving people's lives? I believe the answer lies at the intersection of three forces. Finance must catalyze, innovation must scale, and collaboration must multiply impact. Let me briefly reflect on each of these. And this is the question that you asked me. Please. First, finance must catalyze development. Financing needs to achieve SDGs are far beyond the resources available to governments and development institutions alone. Development finance, therefore, cannot simply be about providing funds to individual projects. Its greater purpose is to mobilize additional resources, reduce risk, attract private capital, and direct financing towards activities with the greatest development impact. This is where Islamic finance has a particularly important role to play. Islamic finance is not only an alternative financial system. At its core, it is a way of connecting finance to the real economy. Its principles of asset-backed financing, risk-sharing, ethical investments, and connection to productive economic activities are highly relevant to sustainable and inclusive development. The key point is this: Islamic finance should not be viewed only as the development of financial sector. It is also a mechanism through which real sector development can be delivered. And we see this clearly in Indonesia. Islamic finance can support roads that connect regions and create economic opportunities, and we in ISDB did this, and we are doing it currently. And we are planning to do it in the future. We have a very big pipeline when it comes to the connecting regions, roads, transport. It can support hospitals and advanced medical infrastructure, and we did this.
Our highest historical project that we did, Sihren, together with other MDBs at more than $4 billion reviving or equipping 560 hospitals across Indonesia. Wow. Islamic finance can also support universities. We have built more than 30 universities in Indonesia. 30 what? 30 universities in Okay, Indonesia. 30 universities. Education or human capital, it can contribute to health, education, productive employment, infrastructure, and reduction of disparities. Experience of ISDB in Indonesia demonstrates that Islamic finance can be connected directly to development outcomes. And it is an important message for future. Finance should not simply ask what return can this investment generate. It should ask also what development can this investment create. The second, innovation, which we were discussing and Ilham was saying. In innovation, innovation must move from ideas to scale. Professor Habibi's legacy reminds us that science and technology are not ends in themselves. Their ultimate purpose is to improve society and create better future. But innovation cannot remain permanently in laboratories, in research institutions, or pilot projects. Pilot projects may demonstrate that something is possible, but development requires us to answer a much more difficult question. Can this solution reach millions of people? For innovation to transform development, it must be scalable, bankable, impactful, and replicable. And innovation must be scalable enough to reach beyond its original location. It must be bankable enough to attract sustainable financing. It must be impactful enough to solve real problems. And it must be replicable enough to be adopted in other countries. This is where development institutions can play an important role. Here I refer to ISDB, Islamic Development Bank. Development Bank should not only be a financier, it should also be an incubator, a knowledge institution, a risk partner, and a scaling partner. Through technical assistance, knowledge exchange, reverse linkage capacity development, and South-South cooperation, successful solutions can move from one country to another. Right. So we can learn what is done in Indonesia and implement it in other parts countries of the world. A solution developed in one member country should not remain confined to that country. This is why initiatives such as Global Innovation Hub being developed by Iftihar are important. The challenge is not simply to create more innovations. The challenge is to create stronger connections between innovators, researchers, policymakers, investors, companies, development institutions, and communities. We must move from who has the solution to how do we connect the solution with finance partners, institutions, and market requires to scale it. Right. Third, collaboration. Collaboration must multiply impact. No country can achieve SDG alone. OIC member countries possess enormous complementarity strengths. Some have capital, some have technology, some have natural resources, some have human capital, some have strong research institutions. Some have experience in Islamic finance. Yeah. So some have successful solutions that can adapt elsewhere. The challenge is to connect these strengths. And we need greater collaboration between countries. We need stronger collaboration between governments and development institutions. We need deeper partnerships between universities, research centers, entrepreneurs, and industry. And we need much stronger private sector participation. So, Lastly, just give me one more minute. one more minute, One please. minute. There you go. Every successful development intervention should be connected to clear chain. National priorities, country strategy, project pipeline, finance and partnership,
development results and SDG outcomes. So I will just end my speech today, and I want to carry forward the legacy of President Habibi by ensuring that knowledge becomes innovation, innovation becomes enterprise, enterprise becomes development, and development creates a better future for our societies. Since I spoke in English, I prepared one proverb which was saying by President Habibi, and it perfectly matched the spirit of partnerships, shared investments, and building a better future together. Then to verify, I went with that saying to Brother Ilham, and he said, this is what my father said to my mother when he wanted to marry her. So I said, It's a full circle moment. I got a wrong proverb, but it perfectly fits my speech. So I will tell the proverb. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu Anda adalah milik Anda, tetapi masa depan adalah milik kita. Bersama. My past is mine, your past is yours, but future is ours. It perfectly fits the cooperation of the Right. Muslim world Right. and iftihar and everything, but actually it was just a marriage proposal. Right. Thank you very much. Terima kasih banyak. Right. Well, I'm quite surprised that you spoke like Pak Habibie actually. Menarik begitu bahwa banyak ruang masih kita bisa lakukan untuk bisa meningkatkan bagaimana IPTEK ini bisa bersama-sama maju bersama dengan tumbuhnya populasi dari masyarakat Muslim di dunia begitu ya. Tapi ada satu tantangan juga, bagaimana kemudian ketika IPTEK itu tidak cukup fit gitu sama apa yang ada di masyarakat gitu. Pak Hidayat Nur Wahid, saya mau tanya ke Bapak soal bagaimana kemudian ini sangat penting gitu melihat dalam perspektif pembangunan bangsa, bagaimana kemudian hubungan antara IMTAK dan juga IPTEK ini bisa menciptakan masyarakat yang maju sekaligus berkarakter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks for Pak Ilham Habibi and Iftihar and IJMI for inviting us gathering here together for memorizing and commemorating the 30 years of the coming of Iftihar and the 90 of the birthday of Profesor Habibi. Saya akan lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Boleh Pak, silakan. Jadi secara prinsip tentu ketika kita bicara tentang IMTAK, IPTEK, pembangunan karakter bangsa, memajukan bangsa, bahkan memajukan peradaban dunia, sesungguhnya inilah salah satu legacy yang real, konkret yang ditampilkan oleh Allah melalui sosok seorang Profesor Dr. B.J. Habibie. Kalau kita lihat dari perjalanan kehidupan beliau kan, bagaimana beliau dari Parepare dan kemudian beliau mendapat beasiswa untuk ke Jerman dan bagaimana beliau diminta oleh Presiden Indonesia untuk pulang ke Indonesia untuk mengembangkan sains dan teknologi di Indonesia dan beliau memilih kembali ke Indonesia. Dari sini ada prinsip yang saya kira harusnya terselesaikan. Tidak ada lagi dikotomi antara Islam dan negara. Tidak ada lagi mestinya kecurigaan antara Islam antara negara dengan Islam. Harusnya tidak ada lagi Islamophobia. Pak Hatta sendiri yang minta beliau pulang ke Indonesia. Dan ternyata beliau bukan hanya pulang ke Indonesia dan menjadi menteri biasa. Dia menjadi Menteri Stek dan Sains dan Teknologi dan pada tahun 95 beliau menciptakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pada mulai tanggal atau diperingati tanggal 10 Agustus. Sebentar lagi kita akan masuk di 10 Agustus. Beliau bukan menteri biasa, beliau menghadirkan teknologi luar biasa dengan dirgantara dan lain sebagainya. Dan kemudian pada tahun 1990 sebelum itu, beliau membuat IJMI, katalah demikian. Ini kan juga satu hal yang luar biasa pada zaman Pak Harto. Dan kemudian dibuatlah IJMI dan Pak Harto menyetujui, ya kan? Pak Harto menyetujui dan kemudian IJMI berkembang menjadi organisasi yang luar biasa.
Itu lagi-lagi memberikan kepada kita harusnya sebuah kesadaran penuh bahwa di Indonesia ini harusnya sudah selesai membicarakan seolah-olah kalau iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan teknologi itu nggak nyambung. Umat Islam harus anti ilmu pengetahuan teknologi, atau sebaliknya ilmu pengetahuan teknologi tidak harus dikaitkan dengan iman dan takwa. Harusnya sudah selesai, karena justru negara yang dalam hal ini adalah waktu Presiden Soeharto gitu ya, yang juga merestui hadirnya ICMI melalui tokoh yang beliau undang untuk pulang ke Indonesia, Pak Habibie. Dan tadi beliau disampaikan oleh Prof. Jimli, bagaimana beliau tahun 1994 di Mekah dengan kecerdasannya luar biasa, ilham dari Allah itu. Bagaimana sudah Sekjen Robitos mengatakan impossible, kemudian Presiden Habibie mengatakan impossible, tapi ternyata tidak ada yang impossible bagi Pak Habibie, semuanya ada possible. Beliau bawa dan kemudian beliau dengan khas diplomasi Indonesianya khas, dan kemudian jadilah, tapi rajanya bukan Raja Salman nggak ya Pak? Raja Fahad. Raja Fahad, karena Raja Salman baru berapa tahun yang lalu ya. Raja Fahad yang raja dan Raja Fahad menyetujui. Dari ini lagi-lagi sebuah fakta bahwa Pak Habibie membawa fakta tentang tidak adanya dikotomi antara iman dan takwa, ilmu dan teknologi, bukan hanya berskala nasional, bahkan berskala global. Kualitas beliau dan kemudian dengan keunggulan beliau di teknologi kedirgantaraan itu menandakan lagi-lagi bahkan tingkat global pun sudah menerima dengan sangat baik. Nah, kalau kita kembali kepada dasar tentang katakanlah ideologisasi, keterkaitan antara iman, takwa, ilmu dan teknologi, itu sebenarnya bertemu. Islam itu mengajarkan begitu. Karenanya ayat yang pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW kan bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang puasa, tapi tentang membaca. Tapi bukan hanya membaca biasa, membacanya Bismi Rabbikal ladzi khalaq, bukan hanya iqra saja. Karena kalau iqra saja mungkin hanya iftak. Tapi Bismi Rabbikal ladzi khalaq menjadi imtak. Dan itu diulang lagi dalam ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Hanya ada dalam seluruh ayat Al-Quran itu, hanya ada perintah yang diulang, berlanjut gitu ya, dari ayat 1 ke ayat berikutnya. Hanya perintah tentang membaca yang langsung dikaitkan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Itu lagi-lagi sebuah ideologi dasar bahwa memang sejak dari awal tidak ada pemisahan antara iman, takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalaupun kemudian secara terminologi populernya baru dihadirkan Pak Habibie, ya itulah bagian dari ilham yang Allah berikan pada beliau. Tapi secara ideologi dan bahkan secara praktek, bayangkan pada zaman Rasulullah saja, beliau itu mengirimkan sahabatnya bernama Khalid ibn Khalid al-Kinani belajar ilmu kedokteran. Kemana? Ke Persia. Persia jelas pada waktu itu bukan kawasan Islam, bahkan masih dikuasai oleh Zoroaster. Tapi Rasulullah tidak takut untuk mengirimkan sahabatnya belajar ilmu pengetahuan teknologi dan teknik kedokteran ke negeri Persia. Lagi-lagi bangunan tentang ideologi tentang kesatu paduan antara ilmu iman, takwa, ilmu pengetahuan teknologi itu memang sudah dari sononya sudah begitu, ideologinya begitu, dan Rasulullah mempraktekkan. Dan inilah salah satu kekhasan Islam bahwa nilai itu bukan hanya ada nilai itu bukan hanya ada pada tingkat norma, tapi juga pada tingkat praksis. Materialisme yang kemudian dikatakan bahwa kebenaran itu akan baru menjadi sesuatu yang diyakini benar kalau mewujud secara material, itulah yang dilakukan oleh Islam. Dan Pak Habibie salah satu contoh konkret. Beliau menampilkan diri sebagai seorang teknokrat, seorang negarawan, seorang saintis, tapi seorang muslim yang luar biasa. Bahkan beliau menghadirkan tadi ICMI, kemudian Iftihar, Hari Kebangkitan Nasional, dan semuanya didukung oleh, pada zaman itu Pak Harto mendukung, dan itu artinya adalah sebuah legalisasi yang luar biasa. Jadi eksistensi Pak Habibie sudah membuktikan gitu bahwa ilmu pengetahuan dan juga takwa, iman dan takwa itu bisa jalan beriringan gitu, Pak
Hidayat ya. Ya, membuktikan dan berkali-kali membuktikan. Berkali-kali membuktikan. Dan bahkan sampai hari tetap terbukti begitu ya. Dan karenanya beliau tetap dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Artinya kan apa yang beliau kreasikan itu sangat dihargai oleh negara gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Pak soal bagaimana kemudian karakter dari bangsa kita menjadi batu sandungan barangkali untuk bagaimana itu bisa berjalan beriringan? Enggak, harusnya tidak. Karena kemudian di era reformasi ini kita kuatkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar di kerjaan kami DPR. Di pasal 31 ayat 3 tegas sekali menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, intak, akhlak yang mulia dalam rangka apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Pasal 31 ayat 5 menegaskan dalam hal pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghormati agama. Jadi bangunan konstitusi kita, kebijakan dasar negara Indonesia memang sudah semakin menguatkan tentang kesatu paduan, sehingga dengan demikian maka mestinya tidak terjadi ketimpangan di tingkat rakyat, di tingkat masyarakat. Dan itu menarik ketika pada periode yang lalu ada seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat satu peta jalan pendidikan nasional tahun 2020 sampai 2035, di mana agama dihilangkan, yang ada hanya kebudayaan. Ya. Tapi langsung ditolak oleh masyarakat, masyarakat melakukan penolakan sehingga kemudian Itu cukup dikembalikan. membuktikan ya Pak ya? Iya, itu membuktikan sekali lagi bahwa sesungguhnya arus besar bangsa ini ingin tetap menyatu padukan antara imtak dan iftek. Tinggal lagi bagaimana dia didorong untuk kemudian semakin kuat. Baik, baik. Masih berhubungan sama sumber daya manusia begitu, nyambung lagi sama apa yang dikatakan Pak Hidayat gitu, mau ke Prof. Arief. Prof, kalau bicara soal prioritas untuk melaksanakan atau meningkatkan inovasi, riset dalam bidang sains dan teknologi, seperti apa prioritas yang harus dilakukan, Prof, untuk negara-negara OKI ini bisa memperkuat riset, teknologi dan juga pengembangan talentanya, skala prioritas gitu. Ya, yang prioritas yang kira yang penting adalah kita perlu visi bersama, karena visi itulah yang akan mendrive langkah-langkah strategis ya, policy dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus punya sinergi dalam peta jalan. Arah riset kita akan kemana, kita sudah bisa membayangkan inovasi-inovasi apa yang akan muncul 2040-2045. Salah satu komponen terpenting yang harus kita prioritaskan hari ini adalah satu, menjawab persoalan jangka pendek dengan langkah-langkah inovatif dan juga yang berupa solusi atas berbagai masalah. Yang kedua, tadi sudah saya singgung sebenarnya terkait dengan soal kemampuan kita memforecasting future technology. Karena tanpa kita punya kemampuan memforecast teknologi masa depan, maka selamanya kita akan menjadi follower. Kemudian kedua, kita akan memiliki arah industrialisasi yang akan didrive oleh dunia luar. Kenapa? Ya saat ini, mohon maaf ya, ada jumlah investasi di Indonesia yang berkembang berbasis pada existing teknologi yang diperkirakan teknologi ini akan obsolete 3 tahun lagi. Apa itu, Prof? Ya adalah investasi baru ini. Investasi baru kemudian kira-kira 3-4-5 tahun lagi sudah akan selesai. Nah, coba bayangkan kalau kita mendrive industrialisasi di Indonesia ke depan, kemudian berbasis pada forecasting teknologi, buat teknologi 10 tahun lagi X, 20 tahun X, kemudian akan ditarik ke risetnya seperti sekarang ini. Sehingga industrialisasi yang ada di Indonesia ke depan itu juga dirancang menggunakan teknologi-teknologi yang futuristik, teknologi-teknologi yang antisipatif terhadap masa depan. Jangan teknologi yang memang kita diyakinkan oleh investor asing, ini teknologi bagus, tanpa kemampuan kita menatap masa depan, maka ya itu yang terjadi. Ini fakta, ini sudah terjadi. Nah sehingga menurut saya kemampuan sekali lagi untuk foresight ya, forecasting teknologi kita ke depan inilah yang saat ini BRIN lakukan. Saya sebagai kepala BRIN, satu harus hadir dengan solusi, menyelesaikan masalah-masalah hari ini, tapi yang penting juga adalah kita harus memiliki visi ke depan, teknologi apa yang akan berkembang, teknologi apa yang akan digunakan oleh industri dan sebagainya, dan kemudian itu harus dikawinkan dengan strategi industrialisasi di Indonesia. Sehingga strategi industrialisasi di Indonesia ini akan bisa sejalan dengan tren teknologi yang ada. Ini kalau kita tidak akan menjadi negara yang selalu menjadi follower terus. Kita ingin menjadi leader.
Kalau kita ingin menjadi leader, ya kita harus creating the future. Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan 4 level leadership. Kita selama ini hanya bicara lead self, memimpin diri sendiri. Atau lead others, memimpin orang lain. Kita tidak diajarkan untuk lead change, memimpin perubahan. Atau lead the future, memimpin masa depan. Nah, yang kita harus tanamkan kepada proses pendidikan di Indonesia adalah bagaimana kita ini menanamkan pada seluruh mahasiswa, anak didik kita harus sudah mulai punya visi untuk lead the future, memimpin masa depan. Kalau memimpin masa depan, maka kita harus mulai ya creating masa depan, ya creativity harus diasah, imajinasi harus diasah, kemudian semangat untuk menjadi learner juga harus diasah. Karena kuncinya kan itu, kemampuan belajar, jangan sampai orang sudah menjadi profesor, selesai tugasnya. Cuma berada di kita atas harus, kertas gitu ya. Kita harus niru Pak Jimli, sudah menjadi profesor, bukunya makin banyak, gitu Pak ya. Nah itu contoh, maksud saya pembelajar sejati kan gitu, belajar. Karena ya kalau tanpa kemampuan kita ini menjadi seorang pembelajar, maka kita akan tidak mampu merespon perubahan. Karena perubahan itu hanya bisa direspon dengan kemampuan dan kecepatan kita belajar. Dan itu diiringi dengan creativity, diiringi oleh imajinasi. Kemudian, nah yang membedakan Pak Habibie dengan yang itu adalah Pak Habibie itu selalu hadir dengan kepercayaan diri. Percaya diri bahwa kita bisa. Nah sekarang Pak Presiden juga sama, Pak Prabowo, kita bisa. Optimisme ini harus terus dibangkitkan. Karena apa? Begitu kultur bangsa Indonesia adalah kultur yang penuh dengan inferiority complex. Kita ini selalu rendah hati. Coba di grup WA, coba istrinya apa? Selalu mengatakan negeri konoha. Itu ciri-ciri orang yang tidak punya confidence. Sebagai bangsa Indonesia selalu menertawakan di bangsa kita sendiri, selalu menjelek-jelekan kita sendiri tanpa ada confidence bahwa kita ini bisa. Jadi cynical terhadap bangsa kita ini menurut saya satu hal yang harus dipupus lah, karena itu wujud dari inferiority complex, itu harus kita hilangkan. Baik. Bicara soal optimisme, memang Indonesia selalu nomor 1 bicara soal optimisme Pak ya. Dari dulu, dari sebelum kita merdeka gitu. Betapa kita dengan sumber daya yang minim tapi kita bisa tetap mempertahankan kemerdekaan kita begitu. Tapi saya mau balik lagi ke Prof Jimli. Boleh membayangkan kembali Prof ketika awal Iftihar dibentuk kemudian hingga saat ini berdiri 3 dekade. Sejauh mana Prof Jimli melihat bagaimana IPTEK sudah diadopsi dengan baik begitu oleh negara-negara Muslim termasuk Indonesia dalam konteks hari ini, khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan mencapai pembangunan berkelanjutan ini, Prof. Jadi IPTEK ini berkembangnya cepat sekali, disruptif gitu, maka itu tadi kita nggak bisa bicara teknologi sekarang, maka tema future technology saya kira itu jadi solusi. Kalau kita menilai 30 tahun ini, semua sudah ngomong teknologi di semua negeri Muslim. Bahkan di OIC kan sudah ada Comstek. Nah, kalau bidang kebudayaan ISESCO. Nah, kalau UNESCO itu di Maroko. Tapi kalau IPTEK, Comstek, nah itu pusatnya di Islamabad. Dulu waktu menterinya Pak Zuhal, saya pernah diutus bersama Pak Zuhal oleh Presiden Habibie untuk menghadiri konferensi di Islamabad. Comstek itu Committee on Science and Technology, dan itu di bawah OKI. Artinya pembicaraan itu mengenai Science and Technology sudah dibicarakan on the track. Itu, ya. Nah, cuma ya itu tadi ketinggalan gitu loh. Nah buktinya 30 tahun kita nggak maju-maju. Apa Prof the bottlenecking yang sampai hari ini rasa-rasanya belum bisa kita selesaikan? Saya rasa kembali ke human resource itu tadi. Jadi manusia, kita harus mendorong iklim kreativitas inovasi. Sampai sekarang ini itu teman saya profesor di pendiri di UI itu ya lupa saya namanya, udah pensiun sekarang. Sudah dibawa BRIN sekarang di Salemba itu Eijkman. Nah, lembaga Eijkman itu dia pernah neliti itu 30 jurnal
ilmiah, ilmu-ilmu keras, biologi, apa gitu ya, fisika. Lalu diteliti, penulis-penulisnya itu nggak pakai penelitian terlalu mendalam, dari namanya saja. Jadi yang namanya kayak As-Siddiqi, misalnya, atau Muhammad Nur Wahid, misalnya, itu nggak sampai 1%. Yang lain itu ya China, Korea, Jepang, Yahudi, Eropa, ya Eropa. Nah, jadi yang ada kaitan dengan umat Islam itu produk riset itu tidak lebih dari 1%. Padahal jumlah umat Islam menjelang sekarang ini mau 30%. Yeah. We also are the biggest, the biggest. Dan bukan cuman itu, negeri Muslim dari Maroko sampai Merauke sumber daya alamnya kaya raya gitu loh. Jumlah penduduknya itu juga akan menjadi nomor 1. Nah, jadi kembali kuncinya teknologi, tapi harus future. Nah, itu tadi. Jadi saya sarankan kalau bisa Iftihar mengambil prakarsa gitu ya, menggerakkan lagi ini, termasuk mengadakan dengan Komstek bersama dengan IDB misalnya, dibikin lagi forum untuk mempromosikan kembali spirit pentingnya Iptek ini gitu loh. Nah, jadi sudah ada di Islamabad, tapi wallahu alam apa anunya, ya kan? Nah, tapi mungkin saya tidak tahu karena 20 tahun terakhir saya kan tidak mengikuti topik-topik Iptek begini, yang saya pikir ini konstitusi, kan? Jadi mungkin sudah ada perkembangan, tapi paling tidak saya sarankan Ketua Umum ICMI, lalu Sekjen Iftihar, Ketua BRIN, dan Presiden IDB yang mengadakan kolaborasi untuk bikin agenda khusus dengan Komstek. Saya kira, ya kan, belum banyak yang mikir tentang future teknologi. Nah, jadi kita yang datang dengan inisiatif. Kalau Pakistan sekarang sibuknya perang nuklir gitu-gitu sama Iran gitu kan. Nah, sekarang kita datang dengan inisiatif baru. Saya rasa begitu. Inisiatif itu barangkali juga sudah dimulai ketika Global Innovation Hub dirilis sejak 3 tahun lalu ya Pak Ilham ya. Bagaimana kemudian saat ini diharapkan bisa menghubungkan gitu, menjadi jembatan penghubung antara masing-masing negara Islam di dunia. Tapi kalau boleh bicara, saat ini Indonesia punya kapasitas atau peran sebesar apa sih Pak melihat dunia sekarang, kondisi Indonesia sekarang? Karena kita tahu waktu itu ketika Iftihar dibentuk, Indonesia menjadi sebuah acuan gitu dalam mengembangkan Iptek gitu, Pak Ilham. Baik, saya kira benar sekali. Di tahun 90-an kalau kita melihat dan membandingkan posisi Indonesia sebagai negara yang berproduksi Iptek, perbedaan dengan negara-negara lain di OIC itu besar sekali. Kita harus ingat tahun 96 didirikan Iftihar, tahun 95 kita melihat penerbangan perdana dari Gatot Koco N050. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat dibanggakan bukan saja oleh kita di Indonesia tapi seluruh negara-negara OIC, dan boleh dikatakan negara di luar itu shock karena kok bisa negara Indonesia yang tidak dipikirkan bisa membuat pesawat dan lagi dalam ini ya, dalam proses mensertifikasikannya menjadi industri. Nah, ini memang menjadi juga contoh pasang surut ya dari perkembangan terkait dengan teknologi. Iya, memang kita membuat pesawat, kita mengembangkan sebagian dari teknologi terkait, kita ada banyak SDM-nya, tapi itu bukan tujuan finalnya. Tujuan finalnya adalah ya kita membuat industri, meningkatkan nilai tambah dari ekonomi kita, kemudian sebagai pendukung daripada industri tersebut ada banyak sekali industri-industri lain yang berkembang sehingga bisa mengangkat kualitas dan juga kuantitas daripada ekonomi kita secara keseluruhan dan juga kualitas dari masyarakat kita dan juga negara kita pada umumnya. Nah, ini memang kendalanya di situ ya. Karena kalau kita lihat semenjak tahun 95 ini boleh dikatakan tidak banyak lagi perkembangan seperti itu yang kita lihat di Indonesia ya.
Jadi ada, saya tidak katakan tidak ada, tapi laju dari pertumbuhan waktu tahun 90-an itu juga dari segi ekonominya 8% gitu ya. Industri dia memberikan lebih dari 25% daripada PDB. Jutaan orang mendapatkan pekerjaan di industri. Sekarang kan tidak demikian. Nah ini memang ada hal yang tantangan ya untuk mencapai tujuan itu tidak semuanya mulus ya. Selalu ada pasang surut, itu normal. Kita tidak harus tidak harus malu atau tidak harus cemas ya. And karena it's getting memang harder. itu semua negara begitu pasti. Tapi kita harus gigih. Tetap kita tidak kenal itu juga Bapak, tidak kenal lelah dan menyerah. Dan itu kita harus lihat sebagai long march ya. Jadi itu tidak dalam sekejap. Nah ini yang harus kita perjuangkan bersama. Nah dalam hal itu memang ide-ide seperti tadi diutarakan oleh Pak Jimli dan Pak Arief dan juga Pak Nur Wahid, saya kira itu perlu kita garap. Memang inovasi itu dilihat sebagai satu hal yang sebetulnya teknologi saat ini ya banyak yang kita tidak harus menemukan dari nol lagi. Banyak yang sudah ada. Memang tetap saja kita harus kembangkan. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita menggunakannya menjadi implementasi benar-benar solusi yang dirasakan, yang benar-benar ada dampak. Nah, ini saya kira disitulah kami dari Iftihar melihat peranan kita. Karena ada teknologi ya, ada sebagian made in Indonesia, ada juga made in Bosnia atau made in somewhere else around the world. Tapi yang penting itu harus kita kolaborasikan menjadi sesuatu yang benar-benar mendatangkannya adanya solusi gitu ya, dan dirasakan skalanya besar. Tadi yang disampaikan oleh Brother Amir itu sangat tepat dalam pidatonya. Ya, memang scale itu juga penting ya. Kalau cuma satu solusi kecil-kecilan tidak diketahui orang ya nggak akan banyak mengubah kehidupan kita gitu ya. Tapi kalau memang harus massal gitu ya. Dan itu memang tantangan juga ya. Jadi saya kira peranan daripada Iftihar adalah di situ. Di antaranya gitu ya. Dan memang sekali lagi kembali ke tadi dulu Indonesia memang boleh dikatakan sangat-sangat digemari oleh ini. Sekarang pun masih, tapi mungkin dari teknologi banyak negara-negara OIC lainnya juga sudah relatif maju gitu ya. Kalau kita lihat perkembangan yang terakhir misalnya di Saudi ya, mereka berinvestasinya luar biasa ya di teknologi ya. Jadi dulu belum ada itu. Tapi saya kira kita mungkin waktu itu menjadi contoh ya. Oleh karena itu kita memang diberikan perhatian dan juga dikasih kemudahan untuk kita menjadi salah satu pendiri dari Iftihar. Karena kita menjadi contoh dulu. Oke. There's so much room to grow untuk bisa. There's so much room to grow, so many things to do. Iya. Optimistic. Saya mau ke Prof. Arief juga sekali lagi karena Prof. Arief juga harus berangkat lagi di jam 5 ini. Prof mungkin boleh terakhir soal bagaimana kita bisa scale up tadi. Menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Ilham gitu. Saat ini kita butuh instrumen apa lagi sih Prof? To be exact gitu. Agar bisa kemudian ini semua diimplementasikan. Nggak cuma ada di atas meja doang gitu. Nggak cuma berhenti di laboratorium doang. Ya, satu, pertama kan prinsipnya adalah kita ini bisa maju karena 3 hal. Kita punya visi, kita punya strategi, dan kita punya kemampuan eksekusi. Selama ini mungkin visi hebat, strategi hebat, eksekusi nol. Oleh karena itu kemampuan kita formulasi visi, develop strategi, dan penguatan eksekusi itu 3 level yang segera harus ketiganya. Nah terkait dengan soal ini makanya terkait dengan inovasi ini saya kira visi tadi kita sudah diskusikan panjang lebar. Nah kita harus rumuskan dalam banyak hal strategi, tapi sekarang yang paling penting adalah eksekusinya seperti apa. Nah membangun ekosistem itu saya kira salah satu hal ya yang di BRIN saat ini harus kita bangun secara real, konkret, ada wujudnya adalah kita sedang menciptakan rumah inovasi Indonesia. Itu adalah ekosistem. Ekosistem di mana riset-riset yang akan kita bangun adalah riset yang sudah kita lakukan, inovasi yang sudah kita hasilkan. Itu satu menjawab masalah, kedua adalah bisa diterima oleh market. Agar market bisa mengembangkan lebih jauh agar itu bisa menjadi salah satu pilar untuk industrialisasi. Nah,
Makanya kita perlu hadir dengan ada venture capital, ada lembaga-lembaga pembiayaan keuangan, filantropi yang bisa membiayai sejumlah enterprise. Kalau tadi Pak Amir mengatakan ini kan dari research ke inovasi, inovasi ke enterprise, enterprise ke ekonomi, kan gitu Pak Dhani. Nah, kita dalam jembatan dari inovasi ke enterprise, inilah yang saat ini perlu didorong. Oke. Riset inovasi sudah banyak, tapi inovasi ke enterprise, inilah yang saat ini proses percepatan sedang kita lakukan. Makanya mau tidak mau, ya kita satu, riset inovasinya harus berbasis pada kebutuhan industri. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri, kebutuhan pemerintah. Sehingga kita balik, imajinasi peneliti harus dikombinasikan dengan aspirasi kebutuhan itu. Namun demikian, aspirasi juga bukan mutlak. Karena tadi saya sampaikan, ada aspirasi, ya karena aspirasinya itu adalah fokus pada existing teknologi, maka begitu investasi kita bangun, 5 tahun lagi akan obsolete. Nah itu. Nah sehingga memang ini kombinasi antara imajinasi peneliti, imajinasi lembaga riset, visi dari lembaga riset dengan industri itu benar-benar harus connect. Dan dengan demikian maka ya tadi industri pun bisa menerima bahwa future teknologi adalah ini. Dan siapa yang mendevelop future teknologi ini? Yaitu proses dialog antar dunia riset dan dunia industri. Makanya konsep the valley of death yang saat ini kita rasakan, missing link antara industri dan riset, ini harus kita atasi. Makanya konsep link and match dunia pendidikan dan industri saat ini juga relevan untuk kita terapkan di dunia riset dan industri, link and match tadi. Makanya ekosistem seperti Rumah Inovasi Indonesia kita akan banyak hadirkan industri. Ini besok hari Senin nih, Brin Goes to Industry. Setiap bulan saya melakukan Brin Goes to Industry. Tematik besok soal tambang. Untuk apa? Dialog dengan industri. Masalahmu apa? Kami punya riset ini, kami punya pikiran kayak gini. Kira-kira pikiran saya tentang teknologi ke depan soal tambang itu gimana menurut Anda? Nah kira-kira dulu, dialog kita akan terus terjadi. Baik kita undang industri datang ke BRIN, maupun BRIN harus roadshow door to door. Nah, ini yang memang mau tidak mau sekarang bicara riset, orang juga harus bicara tentang bisnis, bicara ekonomi, bicara tentang makro. Industri, ya. Tidak semata-mata bicara riset, bicara ya apa namanya idealisme, frontier science kemudian kita riset saja nggak bisa. Kita kan bicara research for impact, riset bagaimana berdampak dan memberikan solusi. Nah, jadi saya kira demikian, Mas. Ya. Baik. Nah, jadi kebetulan ini ada Kongres Umat Islam. Siap. Di Bidakara ya. Jadi kami persilakan untuk Prof. Arif untuk bisa beranjak lagi. Boleh Prof. Jimmy. Enggak, saya mau tambah. Ini udah terakhir ya, udah mau jam 5 ini. Kita masih punya waktu. Prof. Arif yang akan berangkat lebih dahulu, Prof. Karena ada agenda selanjutnya. Saya mau ngomong tentang dia nih. Oh boleh silakan. You have time. Nah jadi saya setuju sekali ya. Salah satunya tadi link and match. Ini saya itu mengerti betul bagaimana pikiran Pak Habibie mengenai link and match. Itulah yang menjadi tema waktu Pak Wardiman jadi menteri. Saya diangkat jadi staf ahli Mendikbud. Nah, jadi tema kita itu link and match. Nah, cuma kan 5 tahun udah lupa orang, berubah lagi. Nah, jadi sekarang mau dihidupkan, saya senang sekali. Dan yang kedua yang juga penting itu saya perlu ingatkan, saatnya kita go global. Indonesia ini negara terbesar keempat, Muslim terbesar nomor 1. Maka dunia menunggu kita juga. Maka kita harus segala inovasi, segala kreativitas, kita going global lah, ya kan? Nah melalui Iftihar ini kan memberi inspirasi untuk itu. Saya ingin ceritakan sedikit pengalaman saya mendampingi Pak Habibie kira-kira tahun 93 lupa saya. Naik Metin Erbakan masih Perdana Menteri di Turki. Erdogan ketua KNPI. Ke KNPI-nya dia. Nah, saya mendampingi Pak Habibie ke sana dan acaranya itu di stadion olahraga kayak kita di Senayan. Itu sepanjang jalan itu Pak Habibie itu hidup Habibie, hidup sepanjang jalan. Jadi orang di Turki itu anak mudanya mengeluh-elukan dia. Saya pun sesudah itu ada acara lagi ke Maroko.
Di Maroko itu sama begitu juga. Jadi bahkan ada kegiatan apa begitu, ya nama Habibie itu betul-betul jadi simbol. Jadi pemenang hadiah Nobel Muslim pertama Abdus Salam. Tapi Abdus Salam ini Ahmadiyah. Maka dunia Islam ini nggak ada contoh mengenai halus sunnah. Nah maka ada Pak Habibie. Maka Habibie itu jadi legasinya beliau bukan hanya di dalam negeri, apalagi bisa bikin pesawat yang teknologi di bawah ini masih dianggap rendah, sudah bisa bikin pesawat tinggi sekali. Maka nama Indonesia melalui Habibie luar biasa. Mohon kira-kira generasi penerus di bidang sains teknologi, terutama ketua BRIN, tolong mulai sekarang berpikir juga untuk go global ini. Ya, supaya legasi Pak Habibie itu kita teruskan dan Indonesia di masa depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dihitung sebagai global player. Siap, persilakan Pak Prof Arief. Terima kasih Prof. Saya mau balik lagi ke Mr. Amir. Mr. Amir, Islamic finance has grown significantly over the past decade. I mean, it is increasingly recognized as an ethical and inclusive financial system. How can Islamic finance play a greater role in accelerating the sustainable development goal in terms of, across the Muslim world? So your question, the answer to your question is actually the existence and activities of Islamic Development Bank. This is exactly what we do. Yeah. And on top of our activities on project finance that we do throughout the Muslim world, we also have equity investments in other Islamic financial institutions. I myself, I was the head of the Islamic bank in Bosnia, which was established by Islamic Development Bank. Right. So there is a parallel here from starting from developmental, from large projects to all to the retail banking and microfinance. In the whole cycle, Islamic Development Bank is involved, either directly or indirectly through subsidiaries that are established by Islamic Development Bank. So what do? We are actually, we are looking at the projects. We are measuring the projects around the world. Do we have better projects? Do we mobilize more investments? Do we strengthen institutions? Does this finance create jobs? Do we improve the healthcare and education in countries, the infrastructure? Do we reduce inequality? These are the questions that, do we improve the people's lives, which we mentioned now? These are the questions that this is the real test of development and the role of Islamic finance in development. So we are, this question I think is not for me to answer because I am part of Islamic Development Bank. I am part of Islamic finance for almost last 30 years. I think economies will judge us, people will judge us, the condition of life will judge us, the quality of projects will judge us. Can Islamic finance do? But again, what was mentioned earlier, what is important, and we are today talking about the legacy of former President Habibie. Right. How do we link our projects? How do we link knowledge? How do we link knowledge to national ambition, science, Mr. Amir, innovation? sorry. Can you bring the mic closer to you? How do we? Do you hear me? Yeah. Yes, it's okay. The question is, how do we bring into our Islamic finance, in our projects, how do we bring the legacy of knowledge? And today we are commemorating Iftikhar and also President Habibie, which is part of his legacy. Right. How do we bring knowledge, how do we connect knowledge to national ambition? How do we connect science to innovation? How do we connect innovation to enterprise, which I was talking earlier? And how enterprise ultimately is connected to the progress and the welfare of the society? These are the questions
that I think we are talking today, and we have to, the role of the Iftikhar and the legacy of what we are discussing today is how do we connect knowledge and finance? How do we connect innovation and investment? How do we connect countries and institutions? How do we connect public and private? How do we collect development ambitions and measurable results? The question that you ask me, what are we doing on ground? And discussing all this will be part of the discussion, and building partnerships and systems required to achieve them is what we really need to work together. And how do we bring finance finance must catalyze, which I said earlier. Finance must catalyze, innovation must scale, collaboration must multiply the impact, and every intervention must ultimately improve the lives of people. Right. And this is how we transform ideas into impact. And this is what Islamic finance is all about. Right. My follow-up question is, how far do you think Indonesia can play a greater role to support all of this to reach the sustainable development goal with the help of IDB? So you see, I come from Bosnia. Bosnia was part of Yugoslavia. Right. Yugoslavia has a heritage cooperation to Indonesia. If you remember 1955 and the Spirit of Bandung, and the first convention of Spirit of Bandung was held in Belgrade, which was the capital of Yugoslavia, of which Bosnia is a member. So we developed this non-alignment together. And this is the South-South cooperation. I am a child of that. I am the child of South-South cooperation. Right. I grew up in Sudan, in Iraq, in Libya, where my father was the CEO of energy projects in these countries that were supported by Yugoslavia. On the Spirit of Bandung, we were supporting energy development in Africa and Asia. I grew up in this. I am the child of this idea that started from Bandung. So now you are asking me what Indonesia can do. Indonesia started, and I am the result of it. But Indonesia today can bring a platform of ISDB, which is the champion of South-South cooperation. Right. We can be your platform for the impact that Indonesia can bring to the world. Right. You can start by bringing an impact to the Muslim countries and also to all other parts of the world. So I think Indonesia has an enormous role to play. I think I would just like to see more ambition, more leadership from Indonesia internationally. Right. Thank you. Thank you. Maybe we can follow what Bosnia has already done in football as well, going to the World Cup. Well, saya mau balik lagi ke ke Pak Hidayat Nur Wahid, Pak, soal kepemimpinan Pak Habibie begitu. Apa sih yang paling layak diwariskan begitu, atau mungkin yang paling penting atau yang paling krusial diwariskan dari apa yang sudah dibentuk, diciptakan karakter oleh Pak Habibie ini untuk generasi muda saat ini, Pak? Apa yang perlu ditiru? Salah satu dari banyak hal gitu adalah tentang memang kenegarawanan, statesmanship-nya beliau itu dahsyatnya. Define kenegarawan, Pak. Ya. Mungkin banyak Gen Z yang nggak ngerti gitu. Apa kenegarawan yang dimaksud? Ya, orientasi untuk mementingkan yang lebih banyak, yang lebih utama, yang lebih luas. Tidak pada orientasi mementingkan diri sendiri, berpikir serba jangka pendek, berpikir serba instan, tidak mau berpikir tentang sesuatu yang berjangka panjang, bermaslahat yang luas. Wah, itu kita banyak sekali anak muda sekarang begitu, Pak. Nah itu dia, bahkan sering dikatakan Gen Z itu kayak begitu. Iya. Dan saya menolak stereotyping kayak begitu, karena kalau kita terperangkap dengan stereotyping itu, saya memahami ini bagian dari bahasa Arabnya Ghazul Fikri gitu, jadi cuci otak. Supaya kemudian anak-anak kita ini enggak kemudian bangkit seperti Pak Habibie, bekerja keras, berpikir menjadi negarawan. Nah saya kembali kepada kenegarawanan beliau itu, karena kan kita sempat kemarin juga ketemu dengan satu periode di mana
ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden kan. Betul. Ada yang ingin menambah 3 periode, ada yang ingin menambah ya pemilunya diundurkanlah karena kemarin ada COVID, bla-bla, intinya kan ditambah. Pak Habibie terbalik. Tahun 98 ketika kemudian beliau jadi setelah jadi wakil presiden menjadi presiden, kan sesungguhnya beliau mempunyai hak konstitusional untuk tetap jadi presiden sampai tahun 2003. Ya kan presiden itu 5 tahun. Kalaupun mengganti ya sampai selesainya masa jabatan presiden sebelumnya, sampai 2003. Tapi justru beliau memajukan pemilu tahun 99, padahal masih ada 4 tahun tuh. Beliau majukan ke tahun 99. Memang zaman itu nggak ada aturan di konstitusi yang mengatakan pemilu 5 tahun sekali, nggak ada. Memang adanya di undang-undang, jadi dimajukan boleh, diundurkan boleh. Tapi ketika sekarang udah berubah, nggak bisa lagi kecuali undang-undang dasarnya diubah. Nah, saya mengatakan bahwa inilah kenegarawanan. Jadi beliau paham betul bahwa beliau ada di era baru, era reformasi, era di mana kemudian Undang-Undang Dasar menegaskan tentang kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat menghendaki adanya pemilihan presiden, pemilihan langsung, gitu. Dan akhirnya itu beliau hadirkan. Nah, sikap ini menurut saya bukan hanya khas tentang masalah pemilihan presiden, tapi itu hal yang lain juga. Karena dunia memang semakin mengglobal, tapi dengan sesungguhnya kolaborasi antar pihak itu semakin dipentingkan. Dan ketika kita bicara tentang kolaborasi, kerjasama, apalagi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dengan agama, dengan sumber daya manusia, tentang riset, itu nggak mungkin sendiri-sendiri. Kolaborasi pasti harus kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kalau kemudian orientasinya adalah individualisme, ego sektoral, nggak jadi. Nah, Pak Habibie memberikan keteladanan dalam konteks politik. Beliau kolaboratif dengan rakyat sehingga kemudian beliau menghadirkan pemilu yang dipercepat. Dalam konteks beliau sebagai seorang saintis, seorang ilmuwan, seorang praktisi sains, beliau berkolaborasi. Baik dalam konteks beliau sebagai menteri maupun beliau sebagai pemimpin yang sudah menghadirkan N13 atau kemudian beliau kemudian juga termasuk menghadirkan ICMI dan menghadirkan beliau memimpin ICMI dan kemudian beliau juga menghadirkan Iftihar. Kalau beliau adalah sosok yang individualistik, sosok yang egois, sosok yang tidak peduli terhadap masa depan, terhadap orang lain, nggak akan terjadi. Nah, sifat ini menurut saya sangat penting untuk diwariskan karena inilah di tengah persaingan global yang semakin menajam, tapi justru sikap-sikap hidup yang negarawan, yang peduli, yang kolaboratif, tapi berkualitas, ini sangat dipentingkan dan Pak Habibie adalah teladan tentang hal itu. Pak Hidayat, optimistis Indonesia akan bisa menemukan tokoh-tokoh yang punya nilai keneragawanan itu di masa mendatang, Pak? Selalu ada tantangan ya, pada setiap masa tantangan-tantangan itu selalu ada. Dan kita juga bisa menilai bahwa Indonesia mengalami tantangan-tantangan itu dalam semua fasenya, tapi juga bisa keluar sebagai pemenang gitu. Sebagai keluar memberikan harapan-harapan baru. Nah, tentu kita boleh saja mengembangkan cara berpikir yang pesimistik, tapi itu bukan cara berpikir Islam. Islam mengajarkan cara berpikir yang optimistik. Karenanya kalau lagi-lagi belajar dari sejarah Islam, kalau orientasinya adalah pesimisme, mungkin Islam nggak nyampe ke Indonesia. Bayangkan hanya dengan 313 para pejuang melawan lebih dari 1.000 orang-orang Quraisy dengan persenjataan yang luar biasa amat sangat penuh. Kalau orientasinya pesimistik sudah selesai itu. Tapi tidak, dan inilah yang kemudian terbawa sampai Indonesia. Dan Pak Habibie adalah salah satu dari sosok yang dengan optimismenya, bayangkan dari Pare-Pare gitu ya. Betul. Tapi kemudian beliau bisa survive sampai ke Jerman, survive sampai kemudian balik ke Indonesia, survive sampai ke itu kan optimisme yang dihadirkan dan kemudian bisa memunculkan sumber daya manusia yang berkeunggulan. Baik. Kalau bahasa Ibnu Khaldun dalam sejarah itu ada kaidah. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Yang namanya sejarah itu adalah pengulangan. Baik. Kalau dulu bisa, nanti juga bisa. Dulu bisa berhasil, nanti juga bisa berhasil. Dulu gagal, nanti juga bisa gagal. Sepakat. Tinggal yang diulangi yang mana nih? Ya. Tentu sebagai manusia
beragama, manusia yang mewarisi sejarah, manusia Indonesia yang sangat kental juga dengan pergulatan eksistensinya. Tentu kita tidak membiarkan pesimisme yang kemudian menguasai. Tapi ada ungkapan yang cukup menarik, daripada mengutuki gelap gulitanya malam, lebih baik nyalakan lilin. Di tengah kegelapan. Itu akan mulai mencerahkan, akan mulai menghilangkan kegelapan. Semakin banyak lilin, semakin banyak obor, yang gelap itu akan terkoreksi. Mari kita bareng-bareng menyalakan lilin, obor supaya terang benderanglah Indonesia. Right. Izin saya mewakili anak muda, we won't take it for granted Pak. Kita banyak belajar dari sosok almarhum Profesor Habibie. To close this discussion, untuk menutup diskusi ini Pak Ilham boleh menyampaikan seperti apa masa depan Iftihar yang ingin dibawa untuk bisa membawa kolaborasi antara IPTEK dan IMTAK ini berjalan beriringan, khususnya dalam hal Indonesia sebagai negara muslim. Iya, terima kasih. Kita memang lagi dalam menyusun metodologi serta proses untuk bisa melibatkan pihak-pihak yang memang diperlukan untuk membuat satu inovasi itu sukses. Jadi itu tema ada banyak, kemudian pihak-pihak yang bisa kita libatkan juga banyak. Dan ini bukan soal ini ada inovasi, marilah kita mencari financing selesai gitu, bukan ya. Itu cuma bagian kecil. Tapi juga to connect the dots. Connect the dots ya, kurang lebih begitu. Jadi kita ini hub. Hub itu kan kayak Singapura gitu ya. Singapura itu dia banyak orang yang mendarat di situ untuk mencari pesawat lain gitu ya. Iya. Jadi kita juga seperti itu ya. Jadi kita juga sadar bahwasannya biarpun memang secara sejarah Indonesia itu dominan dalam banyak hal terkait dengan Iftihar, tapi kedepannya kita harus melibatkan banyak negara lain. Misalnya negara-negara yang juga sudah maju dalam teknologi. Contoh sangat jelas Malaysia misalnya ya, atau juga Turki. Tadi saya sudah sebut saat ini Arab Saudi juga sangat-sangat aktif ya, dia benar-benar investasi banyak sekali. Bukan saja membuat universitas, tapi dia juga mendorong yang tadi disebutkan dari inovasi menjadi enterprise. Jadi ada usaha-usaha startup atau juga perusahaan yang lama diberdayakan dengan adanya teknologi. Ya tujuannya adalah untuk kita, ekonomi kita masing-masing lebih maju dan mendatangkan manfaat buat warganya. Kalau kita lihat, nah ini memang satu hal yang buat saya selalu menjadi satu yang saya selalu mengingat kembali. Ada indeks di dunia ini yang kita sebut sebagai Islamicity Index. Negara-negara yang paling maju dalam hal keislaman. Negara yang mayoritas Islam itu di ranking 31. Yang nomor 1 itu banyak dari Skandinavia, banyak dari Eropa Utara, dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena yang dilihat situ ya bukan berapa banyak penganut agama Islam, tapi kualitas hidup itu seperti apa. Kualitas daripada hak individual, hak politisnya, kualitas dari institusi, ekonominya seperti apa, rule of law bagaimana. Nah saya sudah bisa melihat ya itu ke arah mana. Yang itu yang kita inginkan sebetulnya sebagai outcome atau hasil dari inovasi meningkatkan kualitas hidup dari warganya. Dan itu memang teknologi mengambil peranan, tapi teknologi itu cuma salah satunya ya. Jadi memang dominan untuk menemukan inovasinya, tapi dalam implementasinya kita juga lihat banyak Muslim justru berkembang lebih baik di negara yang mayoritas non Muslim. Contoh wali kota New York, wali kota London, ya, dan lain sebagainya banyak sekali. Tapi itulah yang harus kita juga bangun ya, untuk kita bisa benar-benar mendorong inovasi itu menjadi punya dampak. Kalau enggak nanti inovasi yang kita kembangkan justru dicomat oleh negara lain, ya udah tidak akan bermanfaat kita. Ya itu saya kira, tapi dalam hal itu perlu adanya kolaborasi. Yang kolaborasi yang saya masukkan tadi, saya sudah tekankan tadi,
kita mau melibatkan juga diaspora yang non OIC. Ya, ini memang satu hal yang relatif baru, di mana kita juga ketahui banyak orang yang berkemampuan, termasuk orang kita sendiri, orang Indonesia banyak di Amerika, di Jerman, di Jepang, di mana-mana, dan mereka mau kontribusi untuk dengan ide dan dia punya inovasi dan proyek untuk negara asal mereka gitu ya. Dan itu berlaku untuk banyak orang di dunia ini, bukan saja buat kita sebagai Indonesia. Dan itu saya kira ke arah situlah saya mau mendorong Iftihar ke depan, karena tujuan akhirnya memang adalah meningkatkan kualitas hidup daripada warga di negara kita. Semua negara OIC atau sedunia sebetulnya. Baik. Ya. Satu hal lagi Pak, saya mau Pak Ilham mungkin remind lagi atau mengingat kembali apa sih hal yang paling ingin ditunjukkan ke masyarakat saat ini dalam hal apa yang saat itu dilakukan oleh Pak Habibie ketika dalam masa-masa krisis. Mengingat saat ini kita juga tantangannya tidak main-main begitu ya. Apa yang terjadi di global, kemudian juga di domestik juga pada akhirnya terdampak. Apa yang paling bisa diingat karakter dari Pak Habibie dalam menghadapi krisis Pak? Mungkin yang bisa ditiru sama masyarakat kita saat ini. Oke, saya kira yang paling penting punya prinsip. Prinsip itu juga ditegakkan biarpun mungkin tidak populer. Ya. Jadi sebagai contoh, ini memang waktu itu sangat tidak populer. Pak Habibie berkeyakinan bahwasannya Timor Leste itu bukan bagian yang sah sesuai dengan konstitusi kita bagian dari Indonesia. Tapi kalau mereka memang mau terus, silakan, tapi harus ada referendum. Ya. Kalau mereka pilih iya, silakan. Kalau tidak, kita berpisah sebagai teman. Dan itu prinsip ya, karena memang sesuai dengan konstitusi kita, negara yang terdefinisi sebagai Republik Indonesia adalah negara warisan daripada Hindia Belanda. Dan kita sekaligus juga dalam konstitusi menulis bahwasanya kita anti kolonialisme ya, karena kita sendiri pernah ditindas, kita sendiri tidak boleh menindas. Ya, itu. Tapi karena sejarah memang Timor Leste menjadi bagian dari kita. Sejarah gitu ya. Saya nggak mau masuk rincian kenapa. Ya. Tapi karena ini prinsip dan tidak populer, dan saya kira itu juga sebagian alasan kenapa Bapak waktu itu di MPR ada yang tidak suka. Karena itu memang saya bisa mengerti juga ya. Karena ada keluarga yang kehilangan suami, anak dan sebagainya. Saya bisa ngerti. Tapi ini kan prinsip ya. Seorang pimpinan harus berani menegakkan prinsip biarpun tidak populer. Popularitas bukan desain prinsipal untuk pimpinan. Kalau kita memilih pimpinan yang paling populer ya bukan beda itu ya. Kita bisa orang yang kita kenal gitu ya, tapi belum tentu dia punya kualitas. Nah itu saya kira membedakan pimpinan yang bagus dengan yang kurang bagus. Itu harus berani membuat keputusan yang tidak populer. Dan saya nggak mau spesifik, ini hanya contoh ya. Tapi ini kan Bapak menanyakan, Mas kan menanyakan bagaimana dengan Pak Habibie. Ini contoh, banyak kayak gitu. Misalnya independensi dari bank sentral. Dulu sebelumnya bank sentral itu bagian daripada kabinet gitu ya, karena pembantu didefinisikan sebagai pembantu Bapak Presiden. Kalau membantu kan ada banyak definisinya. Membantu itu kalaupun independen juga membantu ya, karena membantu negara dan bangsa kan. Nah ini soal prinsip gitu ya. Nah, ini yang penting menurut saya ya. Itu adanya konsistensi gitu ya. Jangan, kita harus agak gimana ya. Mengerti ya. Seberapa berat pun tantangannya, yang penting prinsip masih tetap dipegang ya Pak. Dan prinsipnya harus benar tentunya ya. Jadi kalau kita punya prinsip saat ya itu memang bisa dipertahankan ya. Saya kira ini. Tapi pada prinsipnya kita harus teguh dalam pendirian kita. Baik. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk keempat narasumber kita sore hari ini. What a good talk. Hopefully it's a good investment for all of us yang hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Prof. Jimli, untuk Pak Ilham, untuk Pak Hidayat, dan juga also for Mr. Amir Bukvich. Thank you so much for coming for today's event. Terima kasih juga untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Jadi sekali lagi ini membuktikan bahwa apa yang menjadi keresahan kita hari ini masih tetap bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejak dulu sebenarnya kita sudah jadikan fondasi untuk bisa membangun kemandirian bangsa begitu. Tapi mudah-mudahan dengan berbagai macam tantangan ini, dengan kolaborasi, dengan peningkatan dari berbagai macam stakeholder untuk bisa memberikan kontribusi, bisa menjawab
tantangan-tantangan di masa depan untuk bisa mencapai pembangunan berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih. Saya Edward Rusmorangkir pamit. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.